Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tugas hukum perdata Islam Indonesia. Yang pertama disampaikan oleh saudara Irma Dwi Afifah dan kemudian dilanjutkan oleh Mbak Maulina. Setelah itu akan saya lanjutkan. Silahkan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Dwi Afifah dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kawin hamil. Nah, kawin hamil menurut kompilasi hukum Islam itu hukumnya sah. Ketentuannya yaitu sebagai berikut ini. Nah, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Yang kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Yang ketiga, dengan dilangsungkan pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan ulang setelah anak kandungnya lahir. Nah, hukum kawin hamil menurut Imam Mazhab, menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, hukum menikahi wanita hamil di luar nikah itu sah apabila yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Menurut Imam Syafi'iyah, meskipun itu bukan laki-laki yang menghamilinya itu tetaplah sah. Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, hukumnya itu tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu adalah laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan laki-laki yang menghamilinya. Yang selanjutnya yaitu tentang hukum kawin hamil menurut undang-undang. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil, tetapi secara implisit ada, yaitu dalam pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat-syarat syahnya suatu perkawinan. Baik, saya Maulina Waldanisa akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Irma. Pada poin B ada poligami. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poligami adalah perkawinan yang mengacu pada beberapa persyaratan dan alasan. Nah, adapun persyaratannya adalah diantaranya bahwa suami tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari seorang istri dan dapat dibenarkan melalui persidangan di pengadilan. Nah, sedangkan alasannya adalah bahwa keadaan istri itu sedang mandul, cacat badan, dan berpenyakit yang sukar disembuhkan sehingga berakibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, kemudian alasan-alasan itulah yang dapat dijadikan pegangan oleh suami apabila bermaksud untuk melakukan poligami. Nah, kemudian ada syarat poligami dalam kompilasi hukum Islam. Menurut pasal 55 kompilasi hukum Islam ayat 1, beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai 4 orang istri. Nah, kemudian ayat 2, syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya. Kemudian ayat 3, terhadap apabila syarat utama yang disebutkan pada pada ayat 2 itu tidak mungkin dipenuhi oleh suami, maka suami dilarang beristri lebih dari seorang. Dasar hukum poligami dalam undang-undang. Nah, landasan hukum yang dianut oleh Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan aturannya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan nomor 9 tahun 1975 dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu menjadi dasar diperbolehkannya poligami
itu diatur dalam pasal 3 ayat 2 yang berbunyi pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian dasar hukum poligami dalam Al-Quran ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi wa in hiftum illa tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba fa in hiftum illa ta'dilu fawajidadan aw ma malakat aymanukum dzalika adna. Yang artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Fuad. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Maulina mengenai syarat poligami dalam undang-undang. Ketentuan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberi persyaratan terhadap seorang suami yang beristri lebih dari seorang sebagai berikut. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Di antaranya poin A, adanya persetujuan dari istri. Kemudian adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian poin C, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Kemudian hikmah poligami. Untuk yang pertama, hikmah poligami yaitu memberi kesempatan bagi laki-laki memperoleh keturunan dari istri kedua apabila jika istri yang pertama tidak mampu memberikan keturunan. Kemudian poin kedua, menghindarkan laki-laki dari perbuatan zina andai kata istri tidak dapat dikumpul karena suatu sebab. Kemudian yang nomor 3, untuk memberikan kesempatan terhadap perempuan yang terlantar agar mendapat suami yang dapat meningkatkan derajatnya, pendidikannya dan juga kehidupannya. Ya, mungkin itu cukup sekian presentasi dari kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.